Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu adalah buta. Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai. Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan, ada suatu lompatan dalam kesadaran, sebutlah itu intuisi atau apapun namanya, solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Semua orang jenius, tapi jika Anda menilai kemampuan ikan untuk memanjat pohon, ini akan meninggalkan seluruh hidup percaya bahwa itu adalah hal bodoh. Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban, kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Seseorang mulai hidup ketika ia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia, maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya, baru kita bisa mengerti kehidupan. Imajinasi Anda adalah wahana dari atraksi kehidupan Anda di masa mendatang. Hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa seandainya seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut. Hidup itu seperti mengendarai sepeda, untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu,
tetapi hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses. Realitas hanyalah ilusi, meskipun sangat tetap. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Semua agama, seni dan ilmu pengetahuan adalah cabang-cabang dari pohon yang sama. Masalah hari ini tidak energi nuklir, tapi hati manusia. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat namun tetap bergandengan tangan. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah, tetapi itu membuatnya tanpa rasa, itu membuatnya tanpa arti, seperti jika Anda menjelaskan simfoni Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Selagi ada cinta tidak perlu ada lagi pertanyaan. Gravitasi tidak berpengaruh kepada mereka yang jatuh cinta. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia, maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Kesamaan dan kesendirian hidup yang tenang merangsang pemikiran kreatif. Mengapa tak seorang pun mengerti saya, namun semua orang menyukai saya? Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban.